Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pembelajar yang luar biasa, alhamdulillah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa tetap belajar dengan kondisi seperti ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in pada kita dan umatnya akhir zaman yang insyaallah berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Belajar yang luar biasa. Pelajaran kita kali ini insyaallah pembahasan selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, naruh sekalian, kita lihat ke slide pembahasan kita. Ya. Pembahasan kita kali ini adalah at-tawabi, at-tawabi, tabe. Tabe itu berarti isim yang mengikuti pada kalimat sebelumnya. Dalam tawabi ini kita bahas yang pertama tentang tawabi dan apa saja yang dibahas tentang dari tawabi. Bagian tawabi itu apa saja? Nah, yang pertama adalah dalam tawabi itu an-na'tu, na'at. Jadi yang dibahas dalam tawabi itu yang pertama adalah na'at, yang kedua adalah al-atfu atau, yang ketiga adalah at-taukid, taukid, yang keempat adalah al-badal. Jadi pembahasan dalam tawabi ini adalah yang pertama adalah na'at, yang kedua atau, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Tawabi ini ada 4. Pembagian tawabinya yang dibahas dalam tawabi itu adalah na'at, atau, taukid, dan badal. Tawabi itu adalah kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya, dan ini bisa rofa, bisa nasa, bisa jar, dan dia masuk ke lini mana saja, yang marfuatul asma, mansubatul asma, dan majruratul asma dia masuk. Oke. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang yang pertama tadi adalah anak tu awis sifatu, tentang naat atau sifat, ya. Naat atau sifat. Apa itu naat atau sifat? Naat atau sifat itu adalah tabi'un yudhkaru li bayani sifati min sifati ismi qoblah. Jadi tabi'un yudhkaru li bayani sifati min sifati ismin qoblah. Isim yang disebut untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat isim yang sebelumnya. Nah, ini kalimatnya adalah anak tu wasifatu, naat itu adalah tabi. Tabi itu adalah mengikuti kalimat yang sebelumnya. Nah, kita lihat dalam contoh. Lihat dalam contoh. Contoh yang rofa. Naat yang rofa. Nah, ja'a rojulun alimun. Ja'a rojulun alimun. Kita lihat rojulun dan alimun. Ini cirinya rofa, itu dengan domah. Jadi salah satunya adalah ciri atau syarat naat itu adalah mengikuti kalimat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini rojulnya rofa, maka naatnya pun rofa.
Lihat, rojulun dengan alimun sama, harokatnya sama, mudakarnya mufrodnya sama, mudakarnya sama. Jadi nanti kita belajar berapa persyaratannya tentang naat. Yang mudah dulu ya, yang dasar dulu. Ja'a rojulun alimun. Rojulun itu, ini ja'a itu fi'il. Rojulun itu fa'il. Rojulun itu fa'il ya. Nah, alimun itu adalah alimun. Telah datang seorang alimun yang. Biasanya naat itu menggunakan yang. Alimun yang berilmu ya. Kita lihat yang nasabnya. Qara'a rojulun kalimatan thayyibatan. Nih, thayyibatan ini menjadi naat, mengikuti kalimat sebelumnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jar ya. Yang jar contohnya qara'tu birojulin solihin. Qara'tu birojulin solihin. Lihat, rojulin dengan solihin itu, nah solihin itu naat, mengikuti kalimat rojulin ya. Nah, kita lihat. Nah, kalimat yang terletak sebelum naat disebut man'ut. Nah, ini disebut dengan man'ut. Jadi naat dan man'ut itu harus sesuai. Nah, ini disebut apa? Naat. Ini disebut naat ya. Dan kalimat terletak sebelum naat atau sifat isim yang sebelumnya, ini isim sebelumnya ini ya, maka itu disebut dengan man'ut. Dan sedangkan yang ini, kalimat yang mengikutinya, itu disebut dengan naat ya. Nah, apa saja kita lihat? Kita lihat nih. Nah, ketentuan-ketentuan naat dan man'ut itu apa saja? Kita lihat yang pertama, sama i'robnya, harus sama i'robnya ya. Kita lihat dalam contoh. Nah, kita lihat dalam contoh, nadhartu rojulan solihan. Ini sama, lihat. Jadi i'robnya sama. I'rob itu adalah harokat akhir dalam kalimat itu apa? Lihat, kalimat akhir atau huruf harokat akhir dalam kalimat itu i'robnya apa? Harokat akhirnya. Kalau akhirnya patah, maka naat harus patah juga. Ini rojulun solihun, lihat. Solihun itu yang kuning itu adalah naatnya ya. Solihun, lihat. Solihun itu mengikuti rojulun. Harokatnya sama, harokat domah. Nah, itu disebut dengan harokatnya atau i'robnya ya. Harokat akhir dalam kalimat itu apa? Nah, itu disebut dengan i'robnya. Harus sama. Yang kedua, harus sama mudzakkar muannasnya. Mudzakkar itu adalah tidak ada ciri muannas, dan muannas ada cirinya. Tak marbutoh, alif mamdudah, dan alif maksurah. Nah, kita lihat yang mudzakkar. Ja'a rojulun solihun. Rojulun ini mudzakkar, maka naatnya juga harus mudzakkar. Nah, ini mudzakkar. Nah, kita mu'annas, ini yang mu'annas. Nadhartu mar'atan solihatan. Lihat, mar'atan ada tak marbuto. Ini menunjukkan kepada mu'annas. Man'utnya mu'annas, maka naatnya juga mu'annas. Cirinya dengan tak. Harokatnya sama, i'robnya sama. Mar'atan solihatan, rojulun solihun ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus sama-sama ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu adanya alif lam. Nakirah itu kan kita sudah ketahui ya. Nakirah itu adalah yang tidak ada alif lam. Itu yang dasarnya dulu, yang sederhananya. Nah, lihat, ja'a rojulun solihun. Lihat, ini nakirah, tidak ada alif lam. Solihun pun naatnya pun sama seperti man'utnya, tidak ada alif lam.
Maka kalau nakiro, ini nakiro namanya. Nakiro, ini nakiro. Nah, kita lihat cirinya saja. Dengan cirinya, lihat. Nadortu al-mar'ata as-solihata. Nadortu al-mar'ata as-solihata. Lihat alif lamnya. Kalau man'utnya pakai alif lam, maka naatnya pakai alif lam. Nah, ini disebut dengan ma'rifah. Dan ini disebut dengan nakiro. Oke, kita lihat. Nah, harus sama mufrad, musanna, dan jamaknya. Harus sama. Ya. Kita lihat di sini. Ja'a rojulun solihun. Tetap harokatnya, i'robnya sama, mudzakkar muannasnya sama, nakirohnya sama. Nah, ini mufrad. Mufrad itu menunjukkan kepada satu. Rojulun solihun. Nah, man'utnya mufrad, maka naatnya mufrad. Ya. Nah, ja'a rojulani solihani. Nah, harus sama. Kalau musanna, ya musanna lagi. Lihat, rojulani solihani. Cirinya alif nun, alif dan nun, alif dan nun. Nah, ini naatnya harus sesuai dengan man'utnya. Ini yang musanna dan harus sesuai. Lihat, ja'al muslimuna as-solihuna. Lihat, ini satu ma'rifah, alif lam, kemudian waw nun, jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim. Waw nun. Maka naatnya waw nun. Ja'atil muslimatu sholihatu. Lihat, ini jama muannas salim. Kalau manutnya jama muannas salim, maka naatnya harus jama muannas salim. Ya, kita lihat. Nah, perhatikan. Tadi setelah kita bahas bahwa tabi itu adalah mengikuti kalimat yang sebelumnya. Ya. Boleh disebut dengan naat, boleh disebut juga sifat. Nah, ini man'utnya. Jadi yang hitam ini man'ut. Ya. Yang diikuti nanti sama naatnya. Ya. Dan ini yang kuning, ini adalah naat. Jadi naat dan man'ut itu harus sesuai, seirama, sama. Oke. Sini rojulun sama man'utnya dan ini naatnya. Jadi harus sesuai dari i'robnya, harokat akhirnya. Harus sesuai mudzakkar muannasnya. Ini mudzakkar, tidak ada ciri muannas. Dan ini muannas, harus sesuai. Yang ketiga, isim nakiro dan ma'rifahnya harus sesuai, harus sama. Al-mar'ata alif lam, as-solihata alif lam. Ini rojulun tidak ada alif lam dan ini tidak ada alif lam. Mufrad musanna jamaknya, lihat ini mufrad. Rojulun, solihun. Kalau musanna alif nun, lihat rojulani solihani. Ada musanna. Jamak mudzakkar salim ada waw nun, harus waw nun naatnya juga. Ya, jamak muannas salim harus juga. Anak sekalian, kalau jamak taksir itu bisa ininya jamak taksir, setelahnya jamak mudzakkar salim boleh, atau mudzakkar salim ini memang jamak taksir. Iya, anak-anakku, para pembelajar yang luar biasa. Itulah tadi pembahasan kita kali ini. Untuk latihannya silakan antum cari tentang naat ya. Terserah sebanyak-banyaknya, yang paling penting antum paham ya. Dan untuk kehadiran silakan isi di kolom komentar. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini cukup sekian. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.